Jadi waktu gue pulang dari klub habis dugem habis party, mobil temen gue mogok di jalanan yang kanan kirinya pepohonan lebat. Waktu itu pertama kali kita dugem karena emang pertama kalinya ada klub deket sama kabupaten tempat kita tinggal. Biasalah kita mah tinggal di kampung, gak kayak orang-orang kota yang setiap jalan 3 kilo ada klub malam. Gue akuin kejadian waktu itu mungkin karena kesalahan gue semuanya. Gue minum terlalu banyak, jadi pas perjalanan pulang gue teler parah. Untungnya Yogi enggak, dia cuma minum beberapa tenggak dan masih bisa nyetir mobil. Waktu itu kita check out jam setengah 2 malam. Yogi minjem HP gue buat buka maps karena HP-nya mati. Dan karena HP gue nggak ada kuota, kita buka maps dari klub waktu masih kehubung wifi di sana. Gue tuh teler ya, jadi gue kurang inget Yogi ngomong apa, tapi kayaknya dia bilang di jalan utama ada longsor dan di maps diarahin ke pinggiran kabupaten yang lebih jauh dan belum pernah dia lewatin. Kita OTW dan mungkin 30 menitan setelahnya mobil Yogi mogok. Kita berhenti bener-bener di tengah jalan sepi, gelap, nggak kelihatan apa-apa selain cahaya redup bulan yang ketutupan awan mendung. Lagi-lagi ini salah gue karena terlalu teler. Karena di saat itu tuh gue nggak bisa denger dengan baik. Pikiran gue terbang kemana-mana dan nggak nyambung diajak ngobrol. Cuma seenggak gue Yogi bilang kalau dia mau keluar mobil cari pertolongan. Gue harus tetap di dalam mobil dan kunci pintunya dari dalam. Jangan bukain siapapun selain dia, dan kalau emang itu Yogi, dia akan ngetuk kaca mobil 3 kali buat nandain kalau itu Yogi. Ya, gue sosok ngerti apa yang dibilang sama Yogi saat itu. Dia keluar dan gue cuma sendirian di mobil dalam keadaan teler. 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit Yogi nggak kunjung balik dan gue mulai gelisah. Gue lihat jam tangan dan walaupun angka dan jarumnya berbayang, gue yakin itu jam setengah 3 pagi. Selama gue di sana nggak ada satupun motor dan mobil yang lewat. Cuma ranting-ranting pohon yang bergerak kenceng banget karena diterpa angin. Efek pasca mabuk makin berasa di saat pala gue pusing dan mau pingsan. Tapi tiba-tiba, suara ketukan di jendela mobil. Otak gue masih singit tapi gue bisa ngitung ketukan itu. Tadi sekali, sekarang 2 kali. Tapi kan kata Yogi ketukannya harus 3 kali. Suara ketukan itu bunyi lagi 2 kali, terus sekali, terus 4 kali, kadang lebih tapi nggak pernah pas 3 kali. Gue di saat itu nggak tahu keputusan yang terbaik apa. Gue takut nyesel bukain pintu, tapi takut nyesel juga nggak bukain pintu. Dan sebelum gue bisa memutuskan apa-apa, tubuh gue udah nggak tahan dan gue pingsan. Gue nggak tahu seberapa lama gue pass out, tapi gue terbangun karena suara ketukan 3 kali di jendela. Gue buka mata dan pupil gue mengecil karena di luar udah terang banget cahaya matahari. Tok tok tok, gue nengok ke jendela dan yang gue pikir itu Yogi, ternyata itu polisi nyuruh gue keluar dari mobil. Gue nanya ke polisi apakah mereka ngeliat Yogi karena semalam Yogi keluar mobil dan cari bantuan tapi nggak pernah balik lagi ke mobil. Polisi tuh ngerutin jidatnya seakan-akan dia bingung. Dia nyuruh gue untuk jalan ke mobil polisi yang ada di depan, tapi gue nggak boleh lihat ke belakang. Gue nanya kenapa emangnya? Dia bilang pokoknya kamu langsung masuk ke mobil saya dan jangan lihat ke belakang. Gue ngangguk dan jalan menuju mobil polisi itu. Karena rasa penasaran gue yang luar biasa, gue maksa nengok ke belakang ke arah mobil gue dan jantung gue mau copot rasanya. Ada mayat Yogi digantung di ranting pohon di atas mobilnya. Mayatnya goyang-goyang karena ketiup angin kenceng yang bikin kakinya nyentuh ke jendela mobil dan nimbulin suara duk duk duk.